Olimpiade, pesta olahraga, pada suka, pada seru, pada ngedukung, dan bayangin ada saingannya sekarang. Tapi saingannya bukan sekedar saingan, melainkan sebuah eksperimen. Jadi bayangin Olimpiade, tapi lu semua boleh pakai doping. Hah? Maksudnya gimana tuh, No? Iya, jadi di Amerika sana, lebih tepatnya di Las Vegas, baru aja dilakuin sebuah pesta olahraga yang emang highlightnya dan unique selling point utamanya adalah boleh pakai doping. Enhanced Game. Olimpiade doping legal. Tapi ironinya, yang menang yang nggak pakai doping. Hah? Kok gitu? Jadi maksudnya gimana, No? Kok bisa kayak begitu dan apa yang sebenarnya terjadi? Itu apaan sih? Namanya adalah Enhanced Game, sebuah pesta olahraga yang emang tadi seperti gue udah bilang, dia itu membolehkan bahkan mengencourage orang-orang di sana untuk pakai doping. Oke, buat yang belum tahu doping itu apa sih, No? Doping itu istilah di sini ya, di sana sih namanya PED, Performance Enhanced Drugs. Jadi kayak obat-obatan apapun yang disuntik, yang ditelan, yang dioles, yang ngebantuin lu untuk meningkatkan performa lu pada saat melakukan olahraga. Biasanya di sini disebut doping. Kayak steroid gitu, No? Iya mungkin ya, tapi gue masih belum tahu terlalu detail apakah steroid hitungannya doping apa enggak di berbagai macam cabur. Tapi ya intinya, kalau kalian tahu tuh di Olimpiade dan di berbagai macam cabur olahraga dan organisasi olahraga lainnya, itu benar-benar dilarang menggunakan suntik-suntikan obat-obatan yang jelas-jelas dilabeli sebagai performance enhanced drugs. Setelah gue cari tahu ternyata steroid PED deh, doping lah, nggak boleh dipakai. Ada juga suntik testosteron, ada juga ini yang paling populer peptides gitu. Jadi kayak buat olahraga-olahraga yang butuh kardio parah gitu ya. Jadi cepat recovery-nya yang intinya lebih menambah performa lu pada saat melakukan gerakan-gerakan kardio. Obat-obatan penghilang rasa lelah itu juga ada banyak dan lain-lain. Pokoknya intinya adalah obat-obatan yang bisa quote-unquote bilang lu curang karena lu suntik-suntik dan lain-lain. Karena kan sejatinya olahraga itu untuk menguji seberapa lu berhasil mengolah tubuh lu untuk menguasai suatu bidang dan bisa dimenangkan pada saat dalam kompetisi kan. Ya kalau tinggal suntik-suntik dan tambah-tambah ya kurang fair nggak sih? Dan bukan hanya itu menurut gue, tapi juga masalah ke akibatnya, dampak buruk bagi tubuh akibat obat-obat tersebut. Gue bukan dokter Tirta, lu silakan Google sendiri atau tanya dokter yang jelas-jelas udah pasti ada efek sampingnya buat tubuh gitu. Jadi bukan cuma dapat kemenangan, bisa jadi lu juga dapat serangan jantung, pembuluh darah jadi abnormal, atau kecanduan juga bisa terjadi, kerusakan hati dan organ-organ lainnya. Again, in summary, gue rasa lu pada juga udah nangkep apa itu doping, apa itu PED, dan dampaknya dan kenapa sampai di-ban. Dan tiba-tiba ada namanya Enhanced Game, sebuah pesta olahraga di mana lu bilang pakai aja bos, lu suntikan bong lalalala gitu kan, zwat push gitu, lu pakai semua kalau lu berani gitu. Dan ini ya terjadi tentu saja di Amerika, dan orang-orang kayak gasin bang, pakai semua bang, yang penting lu menang gitu. Premisnya menarik sebenarnya. Kalau Olimpiade kan nggak boleh pakai. Bayangin kalau misalnya ada pesta olahraga yang boleh pakai gitu. Kira-kira gimana? Apa emang bener orang-orang itu akan berhasil? Apakah malah memang menghasilkan superhuman? Yang dimana gue rasa ya, orang-orang yang menciptakan ini tuh emang lagi pengen punya semacam merealisasikan imajinasi mereka terhadap superhuman yang nggak masalah gitu, disuntik-suntikin segala macam gitu. Kalau di DC disuntik-suntikin kryptonite, jadi kuat semua dan jago ngelawan Superman gitu. Dan ternyata bener-bener bisa menarik banyak orang untuk cobain gitu. Para atlet, para orang-orang yang emang terbuka untuk pakai PED dan emang pengen nyoba juga performanya ketika pakai PED. Jadi lumayan rame dan lumayan diomongin di Amerika sana. Tapi plot twistnya, yang menang yang nggak pakai. Lah, gimana No? Kok orang-orang pada pakai PED tapi yang menang yang nggak pakai PED? Harusnya nggak boleh masuk dong. Pertama, jadi ini semacam encouragement gitu. Jadi kayak ya kita pesta olahraga, kita kompetisi olahraga, dan lu nggak ada halangan untuk pakai obat-obatan enhancer ini. Nggak pakai pun juga jadi nggak apa-apa gitu. Jadi ya lu pilih mau yang mana. Jadi dicampur lah mana yang clean, mana yang nggak clean, dan ternyata yang clean juga banyak menang. Here's the odd part though. He said he ran the Enhanced Games clean and still won. Things only got worse as Tristan Evelyn won the women's 100 as a clean athlete and said, "This proves that winning takes more than chemistry." At the end of the games, 3 of the marquee winners ended up being completely drug-free. Dan ya ternyata kenyataannya di cabur lari banyak yang menang adalah yang disebut dengan clean. Clean itu artinya nggak tambahan enhancer, dan mereka menang lawan yang pakai. Only world record from the entire night was in the 50-meter freestyle, and even that was questionable at best. Christian Colomiv topped the clean world record by 70 milliseconds, except when you watch the footage, the clock reads 20:81 while Colomiv is still a full stroke away from the wall. He was
was also wearing a polyurethane swimsuit that's been banned since 2010. Let's say it was legit though. He beat the clean guy by 70 milliseconds. That's the drug advantage? Tapi bukan berarti semua yang clean menang, yang pakai drugs juga ada yang menang, yaitu di cabur berenang. Tapi malah jadi banyak orang berpikir gitu. Pertama, banyak yang nggak setuju kalau dia itu pakai baju yang berbahan kayaknya ngasih support dia gitu, kayak ngasih bantuan dia untuk berenang lebih cepat atau lebih smooth lah ya. Tapi anggaplah itu emang boleh dan salah sendiri si kompetitornya pada nggak make gitu ya. Kritiknya adalah dia yang pakai bantuan obat-obatan yang jelas-jelas membahayakan kesehatan dirinya menang dari yang lain dengan beda 0,7 milisecond. Pertanyaan berikutnya, apakah kesehatan lu itu worth it untuk dikorbanin hanya demi menang beda 0,7 milisecond? Well, gue setuju bahwa semua yang di olahraga, mau cuman milisecond dan lain-lain, menang adalah menang. It is. Tapi apakah se-worth it itu untuk di trade off sama kesehatan? Iklan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gue, terutama sama yang member, alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gue untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri, dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gue yang nggak gue tampilin ke publik. Thank you Singamari Aristoteles, thank you Singamari Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya, like, comment, subscribe dan lain-lain, atau sebarin video ini, atau di klip juga boleh. Now back to the video. Nah, kritik orang-orang juga di cabur yang lari gitu. Kenapa yang banyak menang yang bersih gitu ya? Terus jadi orang-orang mulai bertanya gitu, apakah memang obat-obatan sesignifikan itu untuk enhance kualitas dari performa para atlet ini? Bahkan sampai di-ban di berbagai macam negara ya karena jelas mengganggu kesehatan dan dianggap curang. Tapi nyatanya yang nggak pakai malah menang. Tadi sempat disebut juga gitu di video bahwa nyatanya obat-obatan bukanlah jalan keluar. Dedikasi, latihan, disiplin, pengalaman, dan berbagai macam aspek kemanusiaan lainnya itu menjadi faktor penting untuk lu jadi juara di kompetisi olahraga ini. Bukan soal drugsnya, tapi ternyata soal, kata netizen, skill issue. Kasarnya diledekin, udah pakai cheat masih kalah. Gue pribadi bukan atlet, gue pribadi bukan orang yang juga berkompetisi di bidang olahraga. Gue nggak terlalu tahu banyak. Jadi kalau teman-teman mau koreksi, mau ngasih pendapat, silakan banget di kolom komentar di bawah. Tapi yang mau gue highlight adalah upaya dari melakukan game ini. Yang dimana tadi gue udah singgung, mereka pengen kayak semacam ngelihat superhuman gitu. Bagaimana manusia ketika diizinkan untuk menggunakan berbagai macam enhancer dan melakukan kompetisi. Tujuan besarnya itu, tujuan besarnya juga para penonton dan orang-orang lain ngikutin ini adalah pengen lihat superhuman gitu, yang bisa lari satu lapangan cuma 2 detik, berenang dari ujung ke ujung 30 kali cuma 1 detik, atau ya gampangnya kayak Solin Soccer gitu lah, tiba-tiba kipernya bisa bikin tornado, bisa bikin tendangan api, bisa bikin sekali nendang rumputnya pada terbang segala macam. Ya kita ngomongin Tsubasa juga bisa kayak gitu ya. Mana Inazuma Eleven yang kau janjikan itu di real life? Tapi yang terjadi malah kebalikannya. Justru banyak komentar netizen itu bukan mengkritik para atlet yang gunain ini, justru malah mengkritik si penyelenggara olahraganya ini, yaitu mana superhuman yang kau janjikan? Kok yang menang malah yang biasa aja. Sekali lagi, video ini tentang mempertanyakan kompetisi ini ya, bukan orang-orang yang make. Gue rasa banyak teman-teman di sana juga yang make untuk kepentingan kesehatan, bukan buat enhancer. Dan kalaupun lu make karena enhancer juga urusan lu. Tapi menurut gue lucu aja ketika lu udah pakai cheat, ketika lu udah pakai booster, ketika lu udah beli battle pass dan pakai semua plus item lu masih kalah ataupun menang cuma beda 0,7. Itu ya agak-agak kena scam gak sih? Dan tentu saja ini gak fair karena gak semua atlet ikutan. Mungkin juga bisa aja yang bohong, yang clean selama ini ternyata mereka make apa, gue nggak tahu. Atau yang pakai enhancer itu bukan orang-orang yang lebih jago skillnya, lebih punya pengalaman dan lain-lain. Itu juga put it on the factor. But again, orang-orang mengkritisinya terhadap keanehan dari game ini tidak berhasil menunjukkan the superhuman yang dijanjikan. Tapi menurut teman-teman gimana? Kalau ada, apakah kalian mau ikutan? Kalian mau coba suntik semuanya dan masukin semua pil ke badan kalian dan menjadi superhuman? Atau kalian tetap lebih memilih menjadi seorang wibu yang nontonin Eno Bening sehari satu, abis itu lanjut kerja, dan abis itu bingung hari ini makan apa? Komen di bawah kalian makan apa hari ini. Komentar hari ini datang dari video dimana ada MC yang gedor-gedor pintu minta request anaknya itu ikut dia. Komentar datang dari fake plastik, nggak marahin lantai malah marahin pintu. Buset mulut lu dah. Mau komentar kalian dibacakan? Komen aja di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah Bening pamit undur diri. Thank you buat para member yang udah support channel ini. Buat yang belum jadi member, buruan jadi member. Dan untuk kita semua, stay clean and gua suntik vaksin doang paling. Sound. Apa lu mau ngomong vaksin konspirasi nih?